Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riko Putra Buana selaku moderator dari kelompok 3. Pertama-tama saya akan memperkenalkan terlebih dahulu anggota kelompok 3. Yang pertama ada Muhammad Yasir Al-Ghifari, yang kedua ada Parsaulian, yang ketiga ada Petra Evangelion Devon, yang keempat ada Rabizari Andrea, yang kelima ada Rafli Ahmad Fauzan, yang keenam ada Rafa Ahmad Rizaldi, yang ketujuh ada Riko Putra Buana, yang kedelapan ada Rizky Darmawan, kesembilan Sonia Francisca Selvia, yang ke-10 Sumkar Ardi Wijaya, ke-11 Firza Vandiva, ke-12 Yudistianto Fauzi. Di sini saya juga akan menjelaskan apa saja yang akan dijelaskan oleh kelompok 3. Yang pertama, bab 7, bagaimana dinamika historis, konstitusional, sosial politik, kultural, serta konteks kontemporer penegakan hukum yang berkeadilan. Poin pertamanya itu ada menelusuri konsep dan urgensi penegakan hukum yang berkeadilan. Poin yang kedua, mengapa penegakan hukum yang berkeadilan diperlukan. Poin yang ketiga, penegakan hukum yang berkeadilan di Indonesia. Dan yang keempat, ada pelaksanaan penegakan hukum yang berkeadilan di Indonesia. Nah, di sini poin yang pertama akan dijelaskan oleh anggota dari kelompok 3. Silakan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yasir Al-Ghifari. Di sini saya akan menjelaskan poin A, yaitu menelusuri konsep dan urgensi penegakan hukum yang berkeadilan. Apakah hukum yang berkeadilan itu? Menurut Thomas Hobbes dalam buku Leviathan, Hobbes mengatakan, Homo homini lupus, artinya manusia adalah serigala bagi manusia lainnya. Manusia memiliki keinginan dan nafsu yang berbeda-beda. Nafsu yang dimiliki manusia ada yang baik, ada nafsu yang tidak baik. Inilah salah satu argumen mengapa aturan hukum diperlukan. Yang kedua, menurut Cicero, ubi societas ibi ius, artinya di mana ada masyarakat, di sana ada hukum. Dan kata lain, sampai saat ini, hukum masih diperlukan, bahkan kedudukannya semakin penting. Sekian dari saya, kemudian akan dilanjutkan oleh Parsaulian. Perkenalkan, nama saya Parsaulian. Saya akan melanjutkan dari Muhammad Yasir. Next. Apakah hukum berkeadilan itu? Menurut Cronenberg dan TKB Subarudin pada tahun 1975, kehidupan manusia tidak cukup hidup dengan aman, teratur, dan tertib. Manusia perlu sejahtera. Maka tujuan negara tidak hanya menjaga ketertiban, tetapi juga menjamin kesejahteraan setiap manusia. Dengan kata lain, negara yang memiliki kewenangan mengatur masyarakat perlu ikut mensejahterakan masyarakat. Teori Cronenberg tentang negara hukum ini dikenal luas dengan nama teori negara kesejahteraan. Teori negara kesejahteraan ini banyak digunakan di banyak negara termasuk Indonesia, salah satunya tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Tujuan negara Republik Indonesia yang terdapat pada pembukaan Undang-Undang 1945, yakni pada alinea keempat sebagai berikut. Untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Terima kasih. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Petra. Ya, di sini poin keduanya itu mengapa penegakan hukum yang berkeadilan itu diperlukan. Yang akan dijelaskan oleh Petra. Terima kasih kepada Saudara Tiko dan Saudara Parsaulian. Perkenalkan, nama saya Petra Yoglan Devon. Saya akan membacakan di slide ke-8. Karena, pertama, perilaku warga negara khususnya oknum aparatur negara banyak yang belum baik dan terpuji. Seperti masih ada praktik KKN, praktik suap, perilaku premanisme, dan perilaku lain yang tidak terpuji. Lalu yang kedua, masih ada potensi konflik dan kekerasan sosial seperti SARA, tawuran, pelanggaran HAM, etnosentris, dan lain-lain. Dan yang ketiga, maraknya kasus-kasus ketidakadilan sosial dan hukum yang belum diselesaikan dan ditangani secara tuntas.
Selanjutnya yang keempat, penegakan hukum yang lemah karena hukum bagaikan pisau yang tajam ke bawah tetapi tumpul ke atas. Dan yang terakhir, yang kelima, pelanggaran oleh wajib pajak atas penegakan hukum dalam bidang perpajakan. Selanjutnya, slide selanjutnya akan dibacakan kepada Saudara Rafli. Nah, yang di sini poin ketiganya itu penegakan hukum yang berkeadilan di Indonesia akan dibacakan oleh anggota Rafli. Perkenalkan, nama saya Rafli Ahmad Fauzan. Saya akan membacakan poin pertama, sumber historis. Tujuan negara secara eksplisit menyatakan bahwa negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, dan mencerdaskan kehidupan bangsa, serta melaksanakan ketertiban dunia. Agar negara dapat melaksanakan tugas dalam bidang ketertiban dan perlindungan warga negara, maka disusunlah peraturan-peraturan yang disebut peraturan hukum. Peraturan hukum mengatur hubungan antara manusia yang satu dengan manusia yang lainnya, di samping mengatur hubungan manusia atau warga negara, serta mengatur organ-organ negara dalam menjalankan pemerintahan negara. Dan selanjutnya, poin selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudara Rafa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rafa Ahmad Rizaldi, akan membacakan tentang sosiologi. Gustav Radbruch, seorang ahli filsafat Jerman, dalam Sudikno Metrokusumo tahun 1986, menyatakan bahwa untuk menegakkan hukum ada 3 unsur yang selalu harus diperhatikan, yaitu yang pertama keadilan. Keadilan merupakan unsur yang harus diperhatikan dalam menegakkan hukum. Artinya bahwa dalam melaksanakan hukum, para aparat penegak hukum harus bersikap adil. Yang kedua, kemanfaatan. Selain unsur keadilan, para aparatur penegak hukum dalam menjalankan tugasnya harus mempertimbangkan agar proses penegakan hukum dan pengambilan keputusan memiliki manfaat bagi masyarakat. Hukum harus bermanfaat bagi manusia. Oleh karena itu, pelaksanaan hukum atau penegak hukum harus diberi manfaat atau kegunaan bagi manusia. Yang ketiga, kepastian hukum. Unsur ketiga dari penegakan hukum adalah kepastian hukum. Artinya penegakan hukum pada hakikatnya adalah perlindungan hukum terhadap tindakan sewenang-wenang. Adanya kepastian hukum memungkinkan seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan. Slide selanjutnya akan dijelaskan oleh Rizky Dermawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membacakan slide selanjutnya, yaitu slide 12. Dalam rangka menegakkan hukum, ada 2 hal yang harus dituntaskan oleh aparatur penegak hukum, yaitu hukum materi dan hukum formal. Poin A, hukum material. Hukum material adalah hukum yang memuat peraturan-peraturan yang mengatur kepentingan-kepentingan dan hubungan-hubungan yang berupa perintah-perintah dan larangan-larangan. Contohnya, hukum pidana terdapat dalam kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP. Untuk hukum perdata terdapat dalam kitab Undang-Undang Hukum Perdata KUHPER. Dalam hukum material telah ditentukan aturan atau ketentuan hukum bagi orang yang melakukan tindakan hukum. Dalam hukum material juga dimuat tentang jenis-jenis hukum atau ancaman hukuman terhadap tindakan melawan hukum. Poin yang B, hukum formal. Hukum formal atau disebut juga hukum acara, yaitu peraturan hukum yang mengatur tentang cara bagaimana mempertahankan dan menjalankan peraturan hukum material. Contohnya, hukum acara pidana yang diatur dalam kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana KUHP dan hukum acara perdata. Melalui hukum acara inilah hukum material dapat dijalankan atau dimanfaatkan. Tanpa adanya hukum acara, maka hukum material tidak dapat berfungsi. Poin selanjutnya akan dibacakan oleh Saudari Sonia. Terima kasih Saudara Rizky. Perkenalkan, nama saya Sonia Felicia Selvia. Saya akan menjelaskan tentang politis. Lembaga penegakan hukum itu terdapat banyak lembaga-lembaganya. Salah satunya ini, yaitu kepolisian. Kepolisian negara ialah alat penegak hukum yang terutama bertugas memelihara keamanan dan ketertiban di dalam negeri.
Dalam kaitannya dengan hukum, khususnya hukum acara pidana, kepolisian negara bertindak sebagai penyelidik dan penyidik. Jadi kepolisian ini itu sudah diatur di dalam UU RI nomor 2 tahun 2002. Yang kedua, kejaksaan. Dalam Undang-Undang nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia pasal 1 menyatakan bahwa jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan undang-undang. Jadi kejaksaan adalah lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan. Dan yang terakhir adalah kehakiman. Kehakiman merupakan suatu lembaga yang diberi kekuasaan untuk mengadili. Adapun hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili. Menurut pasal 1 ini nomor 8 tahun 1981 tentang Undang-Undang Hukum Acara Pidana KUHP, mengadili adalah serangkaian tindakan hakim untuk menerima, memeriksa, dan memutuskan perkara pidana berdasarkan asas bebas, jujur, dan tidak memihak. Slide selanjutnya akan dibacakan oleh Saudara Sumkar. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sumkar Adi Wijaya akan menjelaskan tentang lembaga peradilan. Poin A adalah peradilan agama. Peradilan agama terbaru diatur dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 sebagai perubahan kedua atas UU Nomor 7 Tahun 1989. Berdasarkan undang-undang tersebut, peradilan agama bertugas dan berwenang memeriksa perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, B. kewarisan, wasiat, dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam, C. wakaf dan sodaqoh. Poin B. Peradilan militer. Wewenang peradilan militer menurut Undang-Undang Darurat Nomor 16 Tahun 1950 yang telah diperbarui menjadi UU Nomor 31 Tahun 1907 tentang peradilan militer adalah memeriksa dan memutuskan perkara pidana terhadap kejahatan atau pelanggaran yang dilakukan oleh 1. Seorang yang pada waktu itu adalah anggota Angkatan Perang Republik Indonesia. 2. Seorang yang pada waktu itu adalah orang yang oleh Presiden dengan peraturan pemerintah ditetapkan sama dengan Angkatan Perang Republik Indonesia. 3. Seorang yang pada waktu itu ialah anggota suatu golongan yang dipersamakan atau dianggap sebagai Angkatan Perang Republik Indonesia oleh atau berdasarkan undang-undang. Yang poin keempat, orang yang tidak termasuk golongan tersebut di atas 1, 2, dan 3, tapi atas keterangan Menteri Kehakiman harus diadili oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan militer. Sekian dari saya. Selanjutnya akan dibacakan oleh Saudara Firza Fandiva. Baik, terima kasih. Saya Firza Fandiva. Saya akan menjelaskan bagian peradilan tata usaha negara peradilan dan peradilan umum. C. Peradilan tata usaha negara peradilan. Peradilan tata usaha negara bertugas untuk mengadili perkara atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pegawai tata negara usaha. Dalam peradilan tata usaha negara ini yang menjadi tergugat bukan orang atau pribadi, tetapi badan atau pejabat tata usaha negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau dilimpahkan kepadanya. D. Peradilan umum. Peradilan umum adalah salah satu pelaksanaan kekuasaan kehakiman bagi rakyat mencari keadilan pada umumnya, rakyat. Apabila melakukan suatu pelanggaran atau kejahatan yang menurut peraturan dapat dihukum, akan diadili dalam lingkungan peradilan umum untuk menyelesaikan perkara-perkara yang termasuk wewenang peradilan umum. Digunakan beberapa tingkat atau badan pengadilan, yaitu 1. Pengadilan negeri, 2. Pengadilan tinggi, 3. Pengadilan tinggi kasasi, 4. Penasehat hukum. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudara Yudistianto Fauzi. Ya, di poin keempat ada pelaksanaan hukum yang berkeadilan di Indonesia yang akan dibacakan oleh anggota Yudistianto.
bagaimana udah ada suaranya? Saya tadi jaringan lagi turun. Ya, silakan. Ya, terima kasih buat yang sebelumnya. Saya Yudhistianto Fauzi akan melanjutkan pembahasan tadi. Dinamika banyaknya kasus perilaku warga negara sebagai subjek hukum baik yang bersifat perorangan maupun kelompok masyarakat yang belum baik dan terpuji atau melakukan pelanggaran hukum menunjukkan bahwa hukum masih perlu ditegakkan. Persoalannya penegakan hukum di Indonesia dipandang masih lemah. Dalam beberapa kasus, masyarakat dihadapkan ketidakpastian hukum, rasa keadilan masyarakat pun belum sesuai dengan harapan. Sebagian masyarakat bahkan merasakan bahwa aparat penegak hukum masih sering memberlakukan hukum bagaikan pisau yang tajam ke bawah tetapi tumpul ke atas. Tantangan. Persoalannya, apakah lembaga-lembaga negara, badan-badan penegakan hukum tersebut telah berjalan dan berfungsi sesuai dengan tugasnya? Benarkah aparatur penegakan hukum telah bertugas dengan baik? Perlu diingat bahwa aparatur penegak hukum bukan warga negara biasa. Ia harus menjadi contoh teladan bagi warga negara yang statusnya bukan aparatur penegak hukum. Selain itu, pemerintah perlu melakukan upaya preventif dalam mendidik warga negara termasuk melakukan pembinaan pada semua aparatur negara secara terus-menerus. Sekian dari saya. Ya, penjelasan dari kelompok 3 telah selesai. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.